Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adimas Akbar dari kelas 2A2 Fakultas Hukum Unisca Kediri dengan NPM 201200000112. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip HAM beserta contohnya. Yang pertama, ada universal. HAM harus diberikan kepada semua orang tanpa pengecualian dan tanpa diskriminasi. Alasan mengapa semua orang berhak atas pemenuhan HAM adalah karena mereka semua adalah manusia. Contohnya yang pertama, hak untuk memperoleh pendidikan. Tidak memandang orang kaya ataupun miskin, semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama rata. Yang kedua, ada hak untuk memeluk agama. Semua orang dibebaskan untuk memeluk kepercayaannya masing-masing dan tidak dibatasi oleh umur, asal, atau berasal dari daerah manapun. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan di mata hukum, di mana semua warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua ada kesetaraan atau equality. Konsep kesetaraan menekankan penghargaan terhadap martabat seluruh insan manusia. Manusia dilahirkan setara. Hal ini diakui dalam Deklarasi Universal HAM pada tahun 1948. Contohnya, hukuman yang diberikan harus sama rata, tidak oleh pandang bulu orang tersebut adalah seorang pejabat ataupun hanyalah rakyat biasa. Yang ketiga, ada non-diskriminatif. Non-diskriminatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep kesetaraan. Konsep ini mendorong bahwa tidak seorang pun dapat diingkari hak asasinya karena alasan faktor eksternal seperti ras, warna kulit, seks, bahasa, agama, politik dan pandangan lain, asal nasionalitas atau sosial, kepemilikan, kelahiran atau status sosial yang lainnya. HAM harus dijamin bebas dari segala bentuk diskriminasi, baik yang disengaja ditujukan bagi kelompok tertentu atau diskriminasi yang diakibatkan oleh kebijakan tertentu. Contohnya, hukuman yang ada di Indonesia tidak boleh membedakan ras manapun. Yang keempat, ada martabat manusia. Prinsip pada HAM ini didasarkan atas pandangan bahwa setiap individu patut untuk dihargai dan dijunjung tinggi. Contohnya, kita harus menghargai siapapun dan menjunjung tinggi tanpa melihat dari sisi umur, budaya, kepercayaan, etnik, ras, gender, orientasi seksual, bahasa, atau ketidakmampuan seorang. Yang kelima, ada tidak dapat direnggut. Yang dimaksud dengan tidak dapat direnggut adalah hak yang dimiliki individu tidak dapat dicabut atau diserahkan dan dipindahkan. Namun, dengan demikian tidak berarti HAM tidak dapat dibatasi atau dikurangi. Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah dengan alasan tertentu, misalnya keamanan nasional. Untuk yang keenam ada kewajiban dan tanggung jawab. Pemerintah merupakan pemegang tanggung jawab pertama dalam pemajuan perlindungan HAM dan pemenuhan HAM warga negara. Pemerintah harus mampu menjamin bahwa HAM dipenuhi tidak secara diskriminatif. Pemerintah juga wajib untuk mengatur agar aktivitas pihak swasta tidak mengganggu individu dalam menikmati haknya. Kewajiban ini dikenal dengan kewajiban untuk kemajuan, untuk melindungi, dan untuk memenuhi. Yang ketujuh, ada indivisibility
tidak dapat dipisah-pisahkan dan interdependensi, saling bergantung. HAM harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, termasuk diantaranya hak sipil, politik, sosial ekonomi, budaya, serta hak-hak kolektif. Demikian pula bahwa pemenuhan hak yang satu dapat mempengaruhi pemenuhan HAM yang lainnya. Sebaliknya, pelanggaran salah satu HAM juga akan melanggar HAM yang lainnya. Contohnya, HAM-HAM yang ada di Indonesia saling berkaitan satu sama lain. Seperti yang tadi saya sebutkan, pelanggaran salah satu HAM juga akan melanggar HAM-HAM yang lainnya. Terima kasih, sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.